Ya nih, coba dijelaskan lagi strategi public affairs yang berkaitan dengan kredibilitas edukatif, berdampak luas dan reputasi positif. Seperti apa coba? Kenapa yang harus diutamakan kok sinergi public affairs? Ayo. Public affairs itu kan tugas dari humas. Dia membangun hubungan ke publik, kepada masyarakat dengan tujuan membangun kredibilitas, dampak luas dan kognitif. Coba dijelaskan. Dirangkaikan aja, dirangkaikan coba. Menghubungkan kepentingan penyelenggara dengan aspirasi masyarakat luas. Apa pedulinya masyarakat luas terhadap e-sport atau Mobile Legends ini? Ayo, apa coba? Stigma kayak kalau main game tuh nggak benar gitu. Kan biasanya kalau yang dilihat kayak main game terus nggak benar, jadi lupa apa-apa. Padahal game itu bisa latih skill, bisa kedepannya ada prospek yang bagus gitu. Terus apa lagi? Ya ada lewat batas gitu terlalu lama. Terus apa lagi? Harus berdampak luas, coba. Ayo, berdampak luas. Itu kan ada menciptakan harmonis antara komunitas gaming dan masyarakat. Berarti selama ini nggak harmonis dong? Atau ada perspektif atau stigma negatif dari masyarakat terhadap itu, sehingga diperlukan apa? Jadi dampak luasnya itu seperti apa yang diharapkan? Menghilangkan stigma dan bahwa e-sport ini tuh ada sisi positif, nggak negatif terus. Cara menunjukkannya seperti apa? Kalau sekedar ngomong itu kan belum tentu percaya. Cara menunjukkannya seperti apa? Ya lomba mereka nggak bisa ngegame gimana? Harus diajarin dulu dong. Iya kan nggak bisa instan itu, orang gamer itu nggak bisa instan. Iya nggak sih Ki ya? Instan bisa nggak sejam langsung jadi pemain? Nggak bisa itu, setahu itu nggak bisa. Dia lama, maksudnya seminggu gitu, perlu latihan. Reputasi positifnya seperti apa? Reputasi positif. Reputasi positifnya memperkuat posisi Previa sebagai pemuda yang berdampak nyata. Reputasi positifnya apa yang didapatkan dengan event kompetisi game ini? Ayo, apa reputasi positifnya? Ini Pak kayak kasih gambaran nih di kalau di e-sport tuh kayak kedepannya tuh lebih bagus, kayak bisa direkrut itu yang tadi tim e-sport, brand ambassador gitu. Iya. Itu membangun reputasi positif, tapi itu memperkuat posisi Previa itu loh sebagai inisiator. Itu kan bagi peserta, bagi Previanya seperti apa? Inisiator yang berdampak nyata. Membangun kepercayaan bagi para komunitas e-sport, kayak kita bisa nge-update gitu, kayak bisa ngasih pemain player gitu. Bisa ini ya, meyakinkan mereka bahwa kita bisa menggelar acara dengan baik kayak gitu, bisa menjadi jembatan untuk apa? Meningkatkan skill, kemudian menjadi jembatan agar mereka bisa mengembangkan apa? Mengembangkan karir atau
karir dalam dunia game tersebut. Terus kenapa ketika sinerginya itu dengan siapa aja kalian dalam public affair ini? Kan kalian judulnya sinergi public affair. Sinerginya dengan siapa aja? Kalau sinergi kan biasanya lebih dari satu. Dengan siapa? Ayo, banyak itu bisa dijawab. Sinergi yang kalian lakukan dengan siapa aja? Dengan para sponsor. Terus apa lagi? Kenapa harus para sponsor? Dijelaskan, jangan satu kata. Ada alasannya, ada reasonnya apa? Selain sponsor ada lagi siapa lagi sinerginya? Media. Dari tadi nggak disebut. Media coba apa? Dijelasin. Media massa, media online apa? Seperti apa? Acara ini. Nanti jangan lupa kirim ke media. Udah ada belum? Udah ada belum media yang akan dikirim untuk rilisnya? Nanti kalau kalian misalnya acara itu terbit di media tersebut bisa jadi nilai tambah. Oh, kita bahwa acara ini bisa terbit di media ini, bisa terbit di media ini. Jadi ada nilai membangun reputasi positif. Terus apa lagi selain media? Kerjasama dengan siapa aja? Venue, iya kan venue-nya. Nextnya apa lagi itu? Nextnya, slide sinergi. Nextnya itu di next saja slide-nya. Enggak yang sebelumnya aja deh, sebelumnya. Cognitive power of e-sport. Ini dipromosikannya seperti apa? Dipromosikannya. Cognitive power of e-sport. Kalian tampilkan dalam bentuk apa? Ayo, ditampilkan dalam bentuk apa misalnya? Di dalam event tersebut kalian menunjukkan bahwa e-sport itu merupakan memiliki elemen yang berkaitan dengan cognitive power. Cognitive power itu kan berkaitan dengan otak ya, berkaitan dengan kecerdasan seperti berpikir cepat, problem solving, fokus konsentrasi, kemampuan berpikir kritis. Itu disampaikannya dalam bentuk apa? Di dalam event tersebut. Kan kita perlu ngerti, maksudnya perlu tahu. Kalian akan ceramah gitu, kalau misalnya itu acaranya seminar kan ceramah. Teman-teman bahwa e-sport itu memiliki aspek yang berkaitan dengan cognitive power dan itu kan bentuknya kan ceramah. Bentuknya apa lagi? Apa yang kalian sampaikan? Ya enggak lah, enggak gitu. Kalian enggak paham ya maksudnya bahwa event ini mengandung ingin edukasi berkaitan cognitive power e-sport. Penyampaiannya itu dalam bentuk apa? Kok syarat dan ketentuan? Penyampaian. Jadi dalam event itu kita memiliki misi ini loh untuk menunjukkan bahwa e-sport itu memiliki cognitive power dan kalian sebagai pemain Mobile Legends, kalian justru adalah sebagai istilahnya talenta berkualitas karena memiliki cognitive power. Disampaikannya dalam bentuk apa kepada mereka di event tersebut? Ini harusnya tugasnya divisi acara biasanya. Cuma nggak apa-apa karena kalian tulis ini. Dalam bentuk apa biasanya? Kan kalian bukan ceramah, bukan seminar. Apa yang disampaikan dalam bentuk? Kemarin saya udah ngomong kelihatannya ya. Pas waktu yang ada tanya, ini kan tidak menyangkut campaign PR. Bagaimana cara solusinya agar ini menunjukkan campaign PR? Seperti apa? Penyampaian kognitif power of e-sport di dalam event. Bukan syarat dan berlaku. Kan ini menunjukkan kelebihan itu, kemampuan berpikir kritis, fokus konsentrasi tinggi, problem solving, berpikir cepat. Gimana?
biasanya dalam hal bentuk apa? Kemarin kelihatannya udah saya sampaikan ya, pas waktu yang ada tanya itu. Sebenarnya kalau untuk mengisi power office itu bisa disampaikan melalui dia bikin kelas, terus kita bisa menyampaikan kepada pemain maupun komunitas bahwasanya dalam turnamen game e-sport ini bisa bahwasanya bisa kita bisa berbicara cepat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa gitu? Bentuknya apa? Modelnya? Edukasi. Iya, edukasinya seperti apa? Edukasi kan umum. Sekolah itu edukasi, seminar edukasi, dalam bentuknya apa ketika suatu event? Tadi kan udah ngomong, bentuknya apa? Untuk bikin kelas. Kelas mereka kompetisi, masa bikin kelas? Mereka mau masuk ke kelas? Kita memberitahukan kepada orang-orang serta dengan komunitas bahwasanya. Iya, maksudnya bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Kalau di dalam suatu event biasanya ada bentuknya apa? Bikin, kemarin saya ngusulin bikin apa? Kalau nggak salah itu coaching. Jadi ada meja khusus, itu adalah meja coaching. Jadi istilahnya ada yang datang syukur, nggak datang yang nggak apa-apa. Kalau itu kan bukan acara seminar. Kalau seminar kan menjelaskan. Kalau bentuk coaching, iya kan? Jadi ada bentuk coaching klinik. Kalau istilahnya benar ya, coaching klinik. Jadi ada coaching. Biasanya di kompetisi itu, kalau kemarin itu kalau saya nggak salah itu saya di CC yang di Pamulang itu kan ada kompetisi panjat pinang. Di situ ada coaching. Coachnya itu dia istilahnya pamer gitulah ya, menunjukkan ke penonton bahwa kalau mau ikut panjat tebing atau pengen menjadi atlet, mereka itu menyediakan semacam meja, bisa daftar di situ. Dia ada coaching manfaat dari panjat tebing. Ini adalah kompetisi yang olahraga yang tidak bersentuhan fisik. Jadi tidak ada perkelahian, jarang kan ya orang panjat tebing berkelahi. Jadi dia ada ininya, semacam coaching klinik. Itu kalau yang offline. Selain itu apa lagi kalau coaching klinik? Ada lagi nggak? Punya gambaran nggak? Harus diresapi, harus benar-benar tahu. Selain itu apa biasanya? Ada lagi nggak selain coaching klinik? Kalau di digital seperti apa? Kalau di digital? Tadi udah dijelasin loh. Online mentoring itu. Online mentoring boleh, online mentoring. Jadi kita membuka online mentoring. Selain itu apa lagi? Online mentoring bagi peserta yang ingin meningkatkan skill ataupun menggali sisi positif. Terus apa lagi? Kalau di digital membikin video manfaat, apa itu cognitive power untuk e-sport, manfaat Mobile Legend gitu. Jadi bikin bersifat yang video yang edukasi. Tadi saya udah jelasin juga bikin info grafis. Kan udah bolak-balik sama aja aslinya, mutar-mutar. Yang sebelumnya apa coba sebelumnya? Ini eksekusinya sama kan ya. Tadi itu udah dijelasin itu Miftar, keynote opening. Sebelumnya lagi ini sama ya, grassroots lebih dekat yang tadi ya. Kan udah ada. Ya, udah.